menyerang orang, tapi nggak tahu yang diserang siapa. Kamu belum tahu siapa saya. Saya tahu dari Samsudin itu hal yang nyata gitu, hal yang nyata. Terus dia juga sebenarnya teman saya di bidang rosokan, itu satu profesi itu. Terus setelah, jangan kamu lihat saya ketawa-ketawa, kamu belum tahu siapa saya. Sosok Gus niki ya nopo sih aja. Nah, sakti beneran apa mboten? Kalau dikatakan sakti, saktinya di mana? Bakul rasa sakti. Nah, intinya ya seperti itu. Nah, itu ya udah. ngelawan singa kamu. Kalau anjing itu hanya menggonggong, banyak omong. Kalau singa itu diam, sekali gerak habis kamu. Saya sebetulnya tidak tertarik untuk mengomentari itu, tapi karena itu dulu pernah saya alami tentang Mas Marcel dan Gus Samsudin itu, sehingga saya tergerak hati untuk ikut komen masalah ini. Mohon maaf, saya sejak tahun 1995 pernah ikut di dalam kegiatan semacam itu yang dilaksanakan oleh guru atau apa ya, sahabat saya yang sudah almarhum ini. Jadi pengobatan ala dakwah atau tabib jalanan yang dilakukan seperti Gus Samsudin itu sejak dulu sudah terkenal. Jadi itu pakai trik memang. Bener Bung Marcel, itu trik. Itu bener-bener trik, bukan kesaktian. Karena apa? Saya ikut selama 3 tahun, kemudian saya praktek lagi 2 tahun itu saya praktek. 2 tahun saya praktek sendiri. Ya dengan alat-alat seperti itu, ada zat kimia juga, ada PK, kemudian lain-lain ya yang bisa menimbulkan api, kemudian bisa dipakai untuk mewarnai air, kemudian dimasuki ake atau benda apa, kemudian bisa menjadi bening kembali. Terus kemudian bagaimana cara membuat memasukkan paku ke dalam telur, kemudian ke dalam kelapa. Bahkan waktu itu guru saya itu bisa mengeluarkan puluhan jarum, itu disedot di puluhan jarum. Tapi triknya beliau, jarum-jarum itu bisa disimpan di dalam pipi kanan kiri. Itu yang belum saya bisa memang saat itu. Saya heran, saya kagum dengan guru saya. Ini disimpan di sini sambil pidato itu masih nyimpan jarum di sini. Nah, ketika mengobati santet itu disedot bagaimana caranya itu sambil kemudian dimuntahkan, itu keluar jarum. Saya mencoba berkali-kali itu tidak bisa, tetap kena saya. Itu nyerah, kalau itu saya trik itu saya nyerah. Tapi untuk yang lain seperti ngambil amandel dengan 1 jari, kemudian ngambil batu ginjal langsung, itu saya sudah lakukan juga untuk santet, bagaimana membuatnya itu dan sebagainya. Saya lakukan untuk tahun 1995 sampai dengan tahun 2000. Setelah itu saya berhenti dari pekerjaan itu karena saya dapat pekerjaan lain, sehingga saya hal seperti itu tidak tertarik. Tapi mengingat ini ramai di medsos, viral, sehingga saya tersentuh untuk ikut komen, ikut mendukung gerakan dari Bung Marcel agar mengedukasi masyarakat tidak lagi terpedaya oleh hal-hal yang sifatnya seperti itu, tidak lagi terpedaya. Lebih baik kalau sakit ya periksakan di ahlinya, yaitu dokter spesialis lah, dokter spesialis atau bagaimana. Kalau non medis, nah itu hati-hati. Kita harus pilih orang-orang yang betul-betul bertanggung jawab, tidak asal pamer kesaktian dan sebagainya. Saya dukung Bung Marcel. Lanjutkan Bung Marcel. Jangan kamu lihat saya ketawa-ketawa, kamu belum tahu siapa saya. ngelawan singa kamu. Kalau anjing itu hanya menggonggong, banyak omong. Kalau singa itu diam, sekali gerak habis kamu. Mas, lama-lama Pak Lurah.
Tempat. Oh siap, biar dingin ya. Siap, minum dulu. Oh iya. Terus setelah saya mengetahui apa itu aksi-aksinya di dunia YouTube, itu ternyata klarifikasi tentang apa pengakuan dia mondok, terus pengakuan dia anak TNI, mempunyai 50 usaha dan lain sebagainya, itu kok keluar dari fakta gitu loh. Intinya kok di bohong, intinya bohong lah itu. Memang mencari uang dengan cara yang dilakukan semacam Gus Samsudin itu cepat dapat uang ya. Soalnya apa? Karena yang datang itu biasanya orang sudah berobat ke sana kemari, kemudian tidak mendapatkan kesembuhan. Nah, di situ itu dia sudah tersugesti bahwa ini pengobatan beneran karena memang atributnya semacam itu. Apalagi kalau seiman katakanlah. Di samping itu disuguhi dengan berbagai atraksi yang mungkin lihat di YouTube, atau kalau dari tabib jalanan ada yang dipraktekkan di situ, meskipun itu sebatas trik. Nah, orang kemudian percaya. Nah, kalau sudah ada di area situ, itu mau apa ya, mau keluar, mau menolak permintaan itu rasanya sungkan juga. Semisal begini, diobati, sebenarnya tidak ada perubahan, tapi kemudian ditanya gimana, apakah sudah rasanya sudah berkurang, itu sambil dilihat matanya agak melotot aja udah, oh iya, dia akan bilang iya, sudah akan bilang enak, sudah akan bilang nyaman, berkurang rasa sakitnya. Nah, padahal enggak. Itu seperti itu, sehingga orang yang pasien yang lain yang menonton itu terkagum-kagum loh, ini sudah ada perubahan, padahal baru ditangani segitu aja lah. Kemudian untuk berikutnya, karena ini penyakitnya agak berat, maka ini butuh proses lagi yang kemudian biayanya A, B, C, D ya. Kalau di tabib jalanan itu biasanya orang suruh belanja sendiri, tapi dikasih tempat yang jauh. Misal kita buka praktek di Banyuwangi, dikasih alamat, sampean belanja ini yang mahal-mahal, misalnya sarang burung walet ini jauh, ada 10 waras macam-macam dicatat, tapi yang saya tahu alamatnya yang ada di Solo nih yang asli, kalau yang lain tidak asli dan sebagainya, sehingga jauh. Kemudian akhirnya atau titip ke kami, nanti kita olahkan sekalian, akhirnya titip di situ, titip sekian juta gitu. Kemudian nanti dibikinkan obat, ya obatnya tuh tidak seperti yang di dalam resep, apa saja yang penting masuk dan tidak membahayakan. Nah, setelah itu lalu dikasih jangka waktu 1 bulan atau 2 minggu lagi sampai ke sini. Nah, itu akhirnya orang itu kalau kesini lagi, kemudian dikasih lagi obat apa, suruh kesini lagi, lama-lama kan jenuh, lama-lama kan waleh sudah. Nah, dalihnya nanti ketika tidak sembuh, maka enak, saya tidak bisa menyembuhkan, saya hanya berusaha, yang bisa menyembuhkan yang Maha Kuasa. Jadi jangan salahkan saya, karena dokter pun tidak menjamin kesembuhan. Itu dalih yang dipakai seperti itu. Sehingga di debat pun akhirnya, loh saya kan hanya membantu menyembuhkan, dan itu bukan kemauan saya karena sampai datang ke sini, dalihnya